Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, kelas PAI 3A, sehubungan dengan mata kuliah Telaah Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Bu Ein Maria Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang model evaluasi kurikulum. Sebelum masuk ke model evaluasi kurikulum, kita harus mengetahui dulu apa itu evaluasi kurikulum. Nah, menurut Ralph Taylor, evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan sedalam apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Lalu kurikulum, menurut E. Mulyasa, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Model evaluasi kurikulum ada 7, model CIP, model Kemrel, model Atkinson, model Stack, model Mann-Schwerman, model Congruence, dan model Illuminatif. Kita masuk ke model yang pertama, yaitu model CIP atau konteks, input, proses, dan produk. Model CIP ini menitik beratkan pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, peralatan yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan program. CIP memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input atau masukan, evaluasi proses atau proses, dan evaluasi produk atau hasil. Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Maksudnya begini, evaluator mengidentifikasi berbagai faktor: guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kurikulum. Untuk evaluasi input, untuk memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum. Sedangkan evaluasi hasil adalah untuk menentukan kurikulum yang diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Di sini, evaluator mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standar, dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum. Model yang kedua ada model Kemrel. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Edward Russell dan Louis Smith yang menitik beratkan evaluasi pada 3 aspek. Yang pertama, fokus evaluasi yang menetapkan penilaian terhadap peserta didik, mediator, dan material. Yang kedua, peran evaluasi adalah evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi pada akhir kegiatan. Yang ketiga, ada data, yakni penilaian yang bersumber pada skala respon, kuesioner, dan observasi. Model ketiga ada model Atkinson. Evaluasi kurikulum menurut Atkinson adalah penilaian yang diarahkan pada 3 domain, yaitu struktur adalah penilaian yang berhubungan dengan masa perencanaan sekolah dan organisasi sekolah. Yang kedua, proses, yakni penilaian yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, produk, yaitu penilaian yang bercakup perilaku sebagai hasil belajar peserta didik. Model selanjutnya ada model Stack. Menurut Robert Stack, bahwa pelaksanaan dalam evaluasi kurikulum mencakup deskripsi dan judgement atau pertimbangan mengenai program pendidikan. Dalam program pendidikan ada 3 fase yang perlu mendapat perhatian, yakni antecedents, transaction, dan outcome. Antecedents atau pendahuluan merupakan kondisi yang mendahului proses pembelajaran yang mencakup karakter peserta didik dan guru, isi kurikulum, materi pembelajaran, organisasi sekolah, dan konteks masyarakat. Lalu
Transaction atau transaksi merupakan proses pembelajaran yang meliputi komunikasi, alokasi waktu, urutan kegiatan, dan suasana sosial. Yang terakhir, outcome atau hasil adalah hasil yang akan dicapai oleh program, meliputi prestasi siswa, sikap, keterampilan, efek pada guru dan lembaga. Model selanjutnya ada model Mansfield. Model evaluasi kurikulum ini dikembangkan oleh Thorndike dan Abel. Mereka menyatakan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah sebagai pengukuran perilaku peserta didik untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individu maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan untuk kepentingan evaluasi atau seleksi peserta didik untuk membandingkan efektivitas antara dua atau lebih program atau kurikulum. Model Schwarman ini memiliki dua pendekatan, yaitu penentuan kedudukan individu dalam kelompok, perbandingan hasil belajar antara dua atau lebih dari kelompok yang menggunakan program kurikulum yang berbeda, dengan teknik penilaian yang digunakan. Model selanjutnya ada model iluminatif. Model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian tidak hanya di kelas, namun suatu inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang digunakan dalam evaluasi ini, yang pertama, sistem instruksi diartikan sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pelajaran. Yang kedua, lingkungan belajar adalah lingkungan sosial, psikologis, dan materi ketika guru dan peserta didik berinteraksi. Model terakhir yaitu model congruence. Model congruence dikemukakan oleh Taylor, Carroll, dan Kromans. Mereka menyatakan evaluasi merupakan kegiatan untuk memeriksa kesesuaian atau kongruens antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai. Hasil evaluasi ini digunakan untuk keperluan penyempurnaan program dan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Pendekatan yang dipakai dalam model ini adalah prosedur pre dan post assessment atau tugas awal dan akhir. Dalam pengumpulan data menggunakan tes maupun teknik-teknik lainnya yang sesuai. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.